Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Haba, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, review buku, dan ngobrol inspiratif. Pada kesempatan ini di bincang bola kita telah kedatangan tamu istimewa, seorang yang paling good looking di antara yang lain barangkali di skuad Persiraja. Dia adalah back daripada Persiraja. Selain bisa bermain di posisi back, dia juga bisa diposisikan sebagai gelandang bertahan. Putra asli Makassar yang merantau hingga ke bumi Serambi Mekah. Dia adalah Ali Al-Fuad. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Fuad. Terima kasih banyak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai ini terhadap perjalanan Fuad, sisi lain daripada Fuad, dan teman-teman, jika nanti suaranya kadang-kadang agak bising, ada gerimis-gerimisnya, kami memang mengambil video ini sedang dalam keadaan gerimis-gerimis manja di lantai sekian di salah satu tempat lah ya. Fuad biasa kadang dipanggil Cika karena orang Makassar, Cika lah kita panggil. Apa kabar, Cik? Alhamdulillah baik. Baik, gimana sih kemarin itu kan sempat kena cedera lutut ya? Iya. Maksudnya dalam istilah medis apa ACL atau apa? ACL yang 90% putus. Jadi kan kalau dalam ilmu kedokteran katanya di atas 50% itu harus operasi kalau masih mau kembali beraktivitas normal. Jadi karena saya kata dokter 90% mau nggak mau harus operasi. Jadi sempat ini juga kemarin, sempat frustasi juga, stres juga. Aduh, kan belum pernah kan operasi sebelumnya. Jadi setelah ini dengan orang tua konsultasi lah. Ya, konsultasi dengan pelatih juga. Ya udah, mau nggak mau harus operasi emang. Gitu. Jadi itu kali pertama jika kena operasi ya? Iya, pertama kali. Terus gini, kan banyak tuh kejadian-kejadian di persepak bolaan kita di Indonesia itu ketika selesai klub lepas tangan. Bagaimana dengan Persiraja kemarin, dan dengan alhamdulillah ditanggung ya saat itu? Ya, alhamdulillah kemarin biaya terapi klub yang biayain semua. Berangkat ke Jakarta apa semua. Pokoknya sampai sembuh, sampai balik ke sini lagi klub yang biayain. Jadi itu kejadian pas Persiraja di Liga 2 ya. Saat itu lawan apa? Lawan Cilegon. Ya, main home di sini. Iya, yang di dekat Tribun C ya saat itu ya. Padahal itu benturan nggak terlalu keras kan? Sebenarnya pun nggak ada benturan sama sekali ya. Terus memang situasinya itu hari kalau saya rasa memang saya itu hari kecapean, keletihan, karena pertandingan pertama kan kita away ke Batang. Away ke Batang itu kan kita berangkat ke Batang itu via Kuala Lumpur ya. Jadi perjalanan mana transit di Kuala Lumpur lama menunggu, terus naik bis lagi ke Batang, habis dari Batang langsung ke Pekanbaru, away ke Pekanbaru, habis dari Pekanbaru langsung main. Memang saya rasa kecapean sih saya. Karena itu hari juga pas kejadiannya itu malam itu udah menit-menit 80 ke atas ya. Jadi nggak ada benturan, mau balik badan langsung ini terkapar. Berapa lama kemarin menghabiskan waktu penyembuhan? Karena saya kemarin itu sempat sampai 2 kali operasi ya. 2 kali operasi? 2 kali operasi karena kebetulan setelah operasi pertama, 2 minggu setelah operasi pertama, lutut saya kata dokter kayak cairan di lutut ini produksi berlebihan. Jadi kata dokter harus dioperasi lagi untuk dikeluarin cairannya. Jadi saya kena 6-7 bulan untuk terapinya. Seandainya tidak operasi kedua kali, barangkali agak lebih singkat ya? Mungkin. Iya. Mungkin. Mungkin 2, tapi nggak sampai sebulan juga singkatnya. Paling setengah bulan gitu. Terus sih kan kemarin ketika teman-teman berjuang di Liga 2 dan alhamdulillah saat itu lolos kan, Cika sebagai bagian dari tim walaupun jauh saat itu turut merasakan euforia itu. Nah, ada nggak cerita-cerita menarik misalnya pas nonton lawan Persik yang kita kalah
terus kita menang di ujungnya, Sriwijaya nonton dari jarak jauh itu, ada nggak cerita histeris atau apa gitu? Saya yang paling berkesan itu sebenarnya waktu ini, waktu perebutan juara 3-4 itu. Perebutan lawan juara Sriwijaya ya. Setelah pengalungan medali itu, Kep langsung take video call saya. Kep Nakata. Video call saya, terus dia simpanin medali buat saya satu. Jadi saya kayak terharu juga ya. Masa bagian hangat dari tim. Teman-teman juga nggak sampai lupa sama saya. Emang betul, emang saya disimpanin medali satu. Setelah itu langsung medalinya langsung dikirimin. Berarti kita kalau 4 skill lah. Berarti itu salah satu kelebihan dari Kep Nakata ya. Iya. Jadi dia selama ini juga sangat hangat kan sama orang-orang yang bahkan non Aceh di mes ya. Kalau saya rasa hampir semua lah satu tim, senior yang lain, abang-abang yang lain macam Ferry Komul, Bang Devri apa semua. Pedulinya tinggi sekali. Jiwa pertemanannya emang solidaritasnya tinggi sekali. Iya. Saya aja sampai maksudnya selama pertandingan itu kalau tim menang dapat bonus, sampai saya juga masih dapat bonus loh. Padahal saya udah nggak di tim istilahnya kan, saya sudah di Jakarta. Jadi kalau teman-teman menang dapat bonus, alhamdulillah saya dikasih juga bonus. Apakah hal-hal yang seperti itu yang pada akhirnya membuat banyak pemain-pemain di Persiraja itu betah dan kemudian kekeluargaan itu menjadi sangat hangat dan nyaman di Aceh? Iya, pastilah ya. Di mana-mana kan kita, apalagi kalau merantau kan, yang kita cari pertama dulu kan kenyamanan dulu ya. Kalau kita nyaman di situ pasti betah, pasti bakal lama juga di situ. Karena kalau sebesar apapun pendapatan, kalau kita nggak nyaman pada akhirnya out dengan sendiri juga kan. Nah, Cik habis 2 kali operasi lutut, alhamdulillah juga saya kebetulan menyaksikan beberapa kali latihan di Liga 1 Cika sendiri, sudah sangat fight khas Cika lah, khas anak-anak Makassar lah gitu. Bagaimana sih proses pemulihan cedera? Tidak mudah, tapi orang bilang itu jauh lebih sulit itu ketika menghilangkan trauma cedera. Seperti apa? Mungkin balik ke masalah mental ya. Mental. Kalau saya kemarin pikirannya, saya setelah masa terapi apa semua istilahnya udah balik ke lapangan kan. Awalnya emang lihat teman-teman latihan, tabrakan apa semua, awalnya pasti ragu-ragu juga kan. Saya berpikir aja, kalau emang mau cedera lagi udah serahin aja sama yang di atas. Saya berdoa aja lah pokoknya. Mau cedera nggak cedera pokoknya fight aja lagi. Udah rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau emang nasib cedera ya udah mau gimana lagi, gitu aja saya pikir. Cuma selama bisa dihindari dicobain dari gitu. Terus ini sebelum hal-hal yang agak berat lah. Ini kita butuh hal yang agak lucu-lucu sedikit nih teman-teman gitu. Lo ngerasa nggak sih cantik ganteng itu relatif? Lo sadar nggak sih lo itu dianggap paling ganteng di Persiraja? Enggak. Ini sok merendah atau apa nih? Enggak, emang biasa aja lah di mana. Atau berasa insecure gitu? Saya nggak pernah merasa ganteng apa nggak pernah. Biasa aja. Karena kan gini, karena kemarin pas launching itu kan yang bawaan Persiraja itu Cika misalnya itu, dan kebetulan Cika juga lagi di Jakarta kan, itu ceritanya banyak komen-komen netizen itu bahkan di non Persiraja tuh pemain Persiraja cakep ya ini itu dan seterusnya lah gitu. Awalnya itu malah saya minder sekali saya tahu-tahu dihubungin sama Pak Rahmat. Jangan balik Aceh dulu ya, hadir dulu launchingnya. Harus saya ini Pak, iya kamu aja. Awalnya minder juga kan lihat-lihat pemain kan, apalagi saya ini tahun ini masih baru debut juga di Liga 1. Lihat-lihat kayak Madura, pemain asingnya, aduh gimana lah ini. Awalnya minder sekali sebenarnya. Apalagi pas jalan di catwalk. Nggak pernah sama sekali kayak gitu. Dan itu the first. grogi sekali. Terus ini Jik, hal-hal yang bagi Isan sih penting dan nggak lucu sih. Seberapa penting sih perawatan bagi seorang atlet itu? Karena kan selama ini ada apa ya pemahaman yang muncul,
ketika perawatan itu kita kayak cewek lah, kayak inilah, kayak itu perawatan wajah, badan gitu, facial. Seberapa penting sih menurut Cika sendiri? Kalau bagi saya ya, karena menurut kalau Udah, nggak usah malu-malu. untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Jadi seperti kayak investasi untuk diri sendiri ya. Perawatan maksudnya, apalagi kalau saya sebenarnya senang aja juga kalau lihat orang yang bersih, senang juga. Makanya perawatan sekarang bukan untuk cewek aja ya, cowok juga kayaknya minimal harus bersih juga. Kalau Cika sendiri, kalau gini teman-teman, Cika tuh yang saya tahu dia perawatannya bagus, tetapi nggak cengengan ya, karena beberapa orang gini akan jadi bumerang kalau orang netizen nih tahu ini orang ke salon perawatan ini segala macam, tapi mainnya Cika nggak, dia fight terus gitu, tapi perawatan jalan terus gitu. Nah selama ini yang untuk tubuh sendiri yang Cika lakukan perawatan itu apa saja sih? Kalau untuk simple kan, simple. Ya simple ya, yang penting bersih apa. Paling kalau untuk yang lebih ini di muka ya. Di muka. Karena sekarang kan udah macam-macam juga, udah banyak klinik-klinik. Ya semacam skincare lah ya, gitu. Skincare itu ya. Tapi kan jika pakai skincare itu juga karena pengobatan jerawat juga ya. Itu dasarnya. Dasarnya ya. Dasarnya. Sebelum itu? Sebelumnya belum pernah ini juga, paling pencuci muka aja. Tapi setelah setelah pakai salah satu produk itu, inisial N awal ya. Itu juga karena sebenarnya lihat teman-teman ya, udah ikut-ikut juga. Kan teman-teman banyak juga yang perawatannya. Kalau Cika sendiri ada nggak waktu khusus misalnya refleksi terus ataupun ke salon atau apa gitu, ada nggak waktu khusus? Paling kalau lagi ini aja bang, betul-betul nggak ada kegiatan. Lagi suntuk? Ya lagi suntuk nggak ada kegiatan, ya udah baru kayak facial apa segala macam. Tapi nggak ada jadwal rutin gitu? Nggak. Kalau betul lagi nggak ada kegiatan sama sekali. Kalau boleh tahu sih, banyak nggak sih yang memberanikan diri ngedekatin Cika? Biasanya kan sekarang kan bukan lagi zaman kita yang deketin perempuan aja, perempuan juga bisa deketin kita kan gitu. Banyak nggak sih yang deketin Cika? Yang deketin ya bukan banyak sih, mungkin teman-teman aja. Yang isengin. Ya berteman sama siapa aja. Ya, kalau ada kesempatan gas terus gitu. Tapi lumayan ada kan? Ya ada lah. Kalau selain dulu kan Cika di PSPS, selama di Persiraja gitu, ada nggak anak-anak Aceh yang deketin Cika, yang nge-DM gitu? Kalau yang DM ada sih beberapa juga yang DM, cuman karena kemarin awalnya saya emang waktu di Aceh emang saya sebenarnya di Aceh itu saya memang kan saya targetnya pengen ke Liga 1 kan. Yeah. Jadi kemarin itu waktu awal-awal di Aceh itu saya push diri saya sendiri terus, maksudnya saya nambah latihan terus karena emang tujuan saya pengen ke Liga 1. Saya push diri saya, makanya itu juga salah satu mungkin kenapa saya bisa cedera, mungkin karena saya terlalu nambah latihan terus ya, makanya kecapean. Tapi emang rezekinya di Liga 1 juga kan. Iya, itulah yang namanya rezeki yang kemana kan. Ada yang bilang usaha tidak mengkhianati hasil lah, walaupun sebenarnya saya nggak setuju amat dengan kalimat itu sih. Banyak juga usaha hasil mengkhianati usaha kan banyak juga. Sebagian besar sudah tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu teman-teman. Cika ini selain sebagai pesepak bola profesional di Indonesia, Cika juga tercatat sebagai anggota daripada Tentara Negara Indonesia atau TNI AD ya. Cika dinasnya di mana? Dinasnya saya di Jasdam Kasuari. Kasuari. Itu dari awal di situ atau sudah pernah pindah beberapa kali tempat? Emang dari awal di situ. Penempatan di situ. Di situ. Ya. Komunikasi dengan rekan-rekan seperti apa? Ya pastilah. Saya kan tiap bulan harus ada laporan ke kantor. Komunikasi dengan atasan, dengan teman-teman yang lain harus lancar pasti. Kalau enggak siap dan salah gitu. Pokoknya di atasan sendiri insya Allah sejauh ini sangat mendukung
terhadap karir alhamdulillah Cika? ya, atasan-atasan juga mendukung terus dengan memberikan dispensasi untuk bisa berkarir juga di sepak bola. Alhamdulillah bersyukur sih. Bersyukur. Kita sapa dulu, hai teman-teman Cika di Manokwari jika menyaksikan ini, sehat-sehat terus teman-teman. Nah, terus ini kan pandemi kemarin, dan Cika di awal-awal juga belum mendapatkan caps untuk bermain karena juga baru-baru sembuh gitu. Pandemi kemarin juga memberikan keistimewaan tersendiri ya bagi yang baru pulih cedera. Ya, sangat sih, sangat. Apalagi kemarin saya emang betul-betul baru turun ke lapangan lagi. Ada ininya sih, ada hikmahnya juga buat saya. Iya. Karena jadi masa pandemi itu saya betul-betul bisa beradaptasi lagi di lapangan, hilangin trauma apa segala macam. Setelah pandemi ini, alhamdulillah udah 100% lagi di lapangan. Alhamdulillah. Nah, untuk Cika sendiri kan sekarang pangkatnya di TNI apa? Apa istilahnya? Sersan 2. Sersan 2. Kabarnya mau naik pangkat nih ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau naiknya jadi? Sersan 1. Sersan 1. Naik setingkat lah. Kenapa sih Cika jadi TNI itu sih pertanyaan, atau ada historis misalnya keluarga gitu? Sebenarnya nggak ada sama sekali. dari silsilah keluarga saja nggak ada. Terus dari cita-cita emang nggak pernah kepikiran dari kecil bisa jadi TNI, nggak pernah. Jadi ceritanya pas PON 2016 itu PON Jawa Barat. PON di Jawa Barat ditawarin. Saya dari Sulsel itu 5 orang yang ditawarin. Awalnya saya nggak mau juga. Malah orang tua yang yang paksa. Kebetulan bapak yang mendukung sekali. Pokoknya saya awalnya sampai sempat saya kabur dari rumah itu. Saya kabur dari rumah karena saking nggak maunya. Emang dari kecil nggak ada kepikiran. Tapi setelah dinasehatin sama nenek sama apa, udah jalanin aja dulu kan, toh belum pasti juga. Iya. Kan masih ada seleksi. Di tes apa segala macam. Jadi ceritanya pas tes apa semua, kan yang dari Sulsel saya awalnya 5 orang, yang lolos cuma 2 orang. Saya tes pusatnya di Bandung. Pas pengumuman tes itu diumumin kan yang lolos siapa. Jadi pas pengumuman lolos itu yang lain pada menangis, saya bingung. Ini saya senang atau saya sedih nih? Saya mau sedih. Harusnya saya senang karena lolos, saya senang juga. Saya nggak ada kepikiran mau lolos. Jadi, aduh gimana ini kok saya lolos ini? Bingung ya, mau senang atau mau sedih. Apa sih yang membuat Cika sendiri saat itu di awal ragu menjadi seorang TNI? Apakah karena basic Cika sebagai pesepak bola punya mimpi besar dan punya ketakutan seandainya sudah di Korps sudah agak susah gitu? Awalnya karena awalnya jujur kalau dengar cerita-cerita orang kan, TNI apa pendidikannya apa segala macam. Terus yang kedua juga masih pengen berkarir di sepak bola. Tapi alhamdulillah setelah saya jalani ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berkarir juga. Dua-dua jalan. Iya. Ya balik ke mentalnya, kalau masalah pendidikan apa kan semua balik ke mental aja kan. Alhamdulillah terlewati semua. Nah, untuk TNI sendiri kan punya tim sendiri tuh. Kalau sekarang sudah berubah nama jadi Persikabu ya. Tira Persikabu gitu. Nah, Cika sendiri pernah di Tira? Dulu ya, awalnya masih PSTNI namanya dulu ya. PSTNI. Awalnya setelah pendidikan kan sempat gabung di PSTNI. PSTNI karena saya masih baru-baru lepas pendidikan lah istilahnya. Pokoknya baru-baru habis dilantik di situ. Berapa bulan nggak main bola, nggak apa. Jadi sempat gabung. Pas akhir musim kecoret dari PSTNI. Terus berarti boleh dibilang Cika itu mengawali karir sebagai pesepak bola puncak awal ya, titik meledaknya itu ketika Pekan Olahraga Nasional atau PON yang saat itu tuan rumahnya Jawa Barat gitu. Bagaimana sih ceritanya? Sebenarnya begini, sebelum ikut PON sebenarnya saya udah gabung di PSM yang di senior ya kan. Saya dari
dari kelompok umur itu emang saya di PSM usia 15, usia 18, usia 21. Pas di usia 21 itu saya udah magang di senior. Ada pas zaman Alfred Riedel lah. Pas zaman Alfred Riedel yang pegang PSM dulu, tapi Alfred Riedel belum sempat ngelatih di PSM kan, dia sempat sakit, dia pulang ke negaranya. Jadi yang ngelatih cuma asistennya, sempat gabung juga di sini habis itu. Kebetulan itu hari orang tua ibu sakit. Udah gabung di senior, orang tua sakit ya. Orang tua lumayan parah. Itu ibu atau bapak? Ibu. Ibu sakit. Setelah itu saya karena ibu nggak ada yang jaga, makanya saya betul-betul itu hari berhenti main bola untuk jaga orang tua kan. Birrul walidain. Ya, di rumah sakit. Pokoknya saya berapa bulan itu berhenti main bola untuk jaga orang tua. Setelah orang tua juga itu hari sampai sakit parah, sampai frustasi lah saya istilahnya, sempat berhenti main bola juga. Pokoknya fokusnya udah ke ibu aja. Berhenti main bola setelah sampai orang tua meninggal, frustasi juga saya bang, berhenti main bola. Setelah itu ada selang waktu berapa bulan itu mulai latihan kembali ya, terus ada seleksi untuk ikut prapon. Ya ikutlah seleksi, ikut prapon. Lolos terus sampai di PON. Jadi saat itu berhasil membawa Sulsel lah ke final. Dan kalah dengan tuan rumah dan adu penalti saat itu. Tapi di angkatan Cika sendiri kan semua pemainnya nyari semua laku kan saat itu, jadi anak tangga. Nah teman-teman mungkin juga pengen tahu siapa aja sih seangkatan Cika misalnya segerbong sama Cika di PON itu yang saat ini masih aktif dan bermain, siapa aja sih, Cik? Ada yang paling terkenal mungkin orang Asnawi Mangkualam, Nur Hidayat, Adi Setiawan, itulah mungkin yang masih eksis sampai sekarang. Iya, yang pernah label timnas ya. Itu berarti angkatan kalian saat itu ya. Terus untuk Cika sendiri sih, apa sih momen terburuk lah, atau momen yang penuh cobaan ketika bermain sepak bola kan? Cika boleh dibilang sangat ins namanya ketika memperkuat PSPS Pekanbaru, kemudian juga Persiraja. Kalau paling berat ya pas cedera kayaknya bang. Pas cedera? Ya, itu karena itu saya pertama dalam karir sepak bola itu cedera berat itulah. Kalau yang sebelumnya kan paling nggak ada yang berat ya. Cedera ringan, setelah istirahat 3-4 hari bisa gabung latihan lagi nih. Langsung cedera berat, harus istirahat total di sepak bola hampir 6-8 bulan. Itulah yang paling berat bang. Apa motivasi Cika saat itu ketika dalam keadaannya nyaris frustasi itu bangkit gitu? Karena saya sering sharing sama senior yang pernah jalani operasi kan. Di sana saya juga di tempat terapi itu kan banyak senior yang lain yang ya sering sharing aja. Istilahnya habis badai terbitlah ini kan itunya. Akhirnya terlewati juga. Cik, ada satu hal yang agaknya membuat Ihsan penasaran tuh. Saya percaya bahwa Cika itu selalu total dalam bermain gitu. Khas anak Makassar lah, gitu. Tapi kok tampaknya hati Cika itu masih di Pekanbaru, dalam artian kayaknya punya ikatan emosional yang kuat dengan PSPS. Apa yang membuat Cika itu sangat appreciate terhadap PSPS? Karena sebenarnya di PSPS juga banyak kenangan ya, mulai dari suka dukanya banyak juga, makanya nggak bisa lupa juga di PSPS. Maksudnya senangnya ada, susahnya juga banyak, jadi itu nggak bisa lupa juga itu jadinya bang. Jadi PSPS itu sudah mendapatkan tempat di hati Cika lah. Ya. Kemarin sempat ada tawaran untuk
Kan cedera tuh. Sempat ada tawaran untuk kembali ke PSPS tidak? Pokoknya saya pikirannya itu hari emang fokus mau pulihin diri dulu. Pulih dulu. Setelah sembuh itu, sebelum Setelah dikontrak sembuh Liga 1? emang saya nggak, saya pun sempat komunikasi sama Coach Henry sama manajemen. Iya. Ternyata memang manajemen masih berharap saya balik ke sini kan, Iya. makanya saya prioritaskan ke sini dulu. Oh, gitu. Nah, sebagai orang Makassar gitu, ada nggak keinginan untuk suatu hari membela tim kampung halaman? Pastilah ya. Pasti setiap orang gitu. Setiap orang pasti pengen, emang kan dari kecil emang saya dari kelompok umur di PSM terus. Emang pasti cita-citanya pasti pengen. Berarti dari kelompok umur yang belum ke senior aja nih berarti ya? Ya, Tapi sempat magang aja sebentar. Berarti mudah-mudahan kesempatan itu akan datang kapanpun lah, karena itu sebuah pencapaian juga kan. Nah, untuk Cika sendiri, bagaimana sih melihat Persiraja di kancah Liga 1 nantinya? 3 laga, kebetulan saat video kita ambil ini kan 3 laga awal sudah bermain dengan sangat baik, kemudian ini kan pandemi terus akan lanjut lagi gitu, dan Persiraja di antara tim promosi satu-satunya tim yang boleh dibilang berhasil mempertahankan pemain asingnya 3 gitu. Sanggupkah kita bersaing untuk finish di papan atas gitu? Kita nggak ngomong 4 besar ya, maksudnya itu papan atas. Dari awal lah, waktu pas launching itu di Jakarta itu kan semua wartawan juga bertanya, maksudnya istilahnya ini Persiraja ini kayak dipandang sebelah mata lah sama tim-tim lain. Maksudnya mungkin dari segi materi pemain, apalagi kita masih baru promosi, dari pengalaman apa semua kan, jadi kita kayak dipandang sebelah mata lah. Jadi tapi yang saya rasa di sini di tim ini kan, karena kita kan punya solidaritas, kekompakan tim lah. Kita kan kekuatannya ada di kekompakan tim aja ini. Kita oke lah, kita nggak ada yang menonjol apa semua ya, dengan kita kekompakan tim ya yakin aja lah gitu istilahnya, optimis aja. Berarti modal kita kekompakan dan militansi lah, Ya. boleh kita bilang gitu. Nah, untuk Cika sendiri, kalau di posisi Cika untuk back dunia, Cika mengidolakan siapa? Dari kecil sebenarnya ini siapa? Javier Zanetti. Zanetti, Inter Milan. Kenapa? Karena nggak habis-habis tenaga ya? Ini karena ininya sih, kerja kerasnya. Kerja keras. Attitude-nya juga bagus. Kalau untuk di dalam negeri, ada tidak? Dalam negeri, karena saya dari Makassar, makanya Zulkifli Syukur. Itu teman-teman idola dari Cika. Nah, selain kalau ditanya sih apa yang belum tercapai, rata-rata pemain yang belum ke timnas itu pengennya ke timnas gitu. Selain ingin ke timnas, apa sih hal terbesar yang ingin Cika raih? Yang perlu disampaikan. Kalau di sepak bola ini ya? Di sepak bola. Pasti pengen jadi juara ya. Ingin juara. Ya. Dengan tim apapun. Dengan tim apapun. Ya mudah-mudahan dengan Persiraja. Amin. Kalau di luar sepak bola? Di luar sepak bola paling keluarga ya, paling mau bahagiain keluarga ya, bikin keluarga bangga. Apa ya? Ada rencana menikah di usia muda? Nantilah dilihat ke depannya, sejodohnya dikasih jodohnya. Berarti nggak ada target khusus gitu. Ya. Sekarang kan Cika juga masih 25 ya? 26? 25, berprestasi, good looking, ya kan? Apa sih yang kurang? Terus apa lagi ya, Cik, yang mungkin ada hal yang ingin Cika sampaikan soal harapan terhadap Persiraja ke depan? Paling untuk supporter ya, tetap dukung Persiraja, tetap kompak lah buat mendukung, kan tanpa supporter juga Persiraja kan nggak ada apa-apanya ya. Iya. Wah, intinya supporter itu tetap inilah menjadi support. Nah, teman-teman, di tengah gerimis manja ini
kita ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih untuk Alia Al-Fuad. Saya tadi panggil Cika karena orang Makassar, telah berbagi dengan kita juga lebih dekat dengan Fuad. Kalau biasanya teman-teman mungkin menyaksikan di lapangan ataupun melihat Cika di Instagram gitu, ini ada hal-hal yang Cika sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dari bincang bola ini banyak hal positif yang dapat kita ambil menjadi motivasi untuk saya pribadi, untuk Cika, dan untuk teman-teman sekalian. Teman-teman, setelah menyaksikan ini mudah-mudahan ada hal yang anda ambil, tapi jika pun tidak, ya nggak masalah gitu kan. Jika Anda merasa apa yang telah kami obrolkan tadi di bincang bola ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, comment, and share. Tapi jika pun Anda merasa banyak tanda kutipnya, kita fair, silahkan tekan tombol dislike. Pada akhirnya, don't forget subscribe. Kita jumpa di lain kesempatan dengan ragam bintang tamu, dengan ragam topik, entah di bincang bola, ngobrol inspiratif, ataupun review buku. Pada akhirnya, saya, Ihsan Maulana, undur diri. Alia Hafwa juga undur diri. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih telah menyaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.